teman-teman, kita sekarang akan membahas kiat sukses menjadi pengusaha muda. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memberitahu tujuan layan kali ini. Diharapkan kalian memiliki wawasan menjadi pengusaha atau wirausaha sukses, serta menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta etos kerja dengan berkaya melalui jiwa berwirausaha. Nah, yang pertama ada pengertian. Apa sih pengertian usaha atau pengusaha? Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian apa sih yang dimaksud pengusaha? Mari kita baca bersama-sama. Pengusaha adalah setiap orang, perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Oke, selanjutnya ada tingkat dan jenis dalam usaha. Yang pertama kita akan membahas tingkatan, dibagi menjadi 4. Usaha mikro adalah usaha dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta di luar pemakaian aset pribadi. Banyak jenis usaha yang kita temui dengan modal di bawah 50 juta rupiah. Tapi mengapa kriteria modal di bawah 50 juta rupiah disebutkan di luar aset usaha? Ini karena perhitungan modal didasarkan pada kebutuhan investasi, sedangkan operasional biasanya adalah tempat usaha dan kendaraan. Kemudian yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah kebutuhan modalnya antara 50 juta rupiah dan 200 juta rupiah di luar aset usaha. Usaha kecil setingkat lebih tinggi dari usaha mikro karena kebutuhan modal usahanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, usaha menengah adalah usaha kebutuhan modalnya antara 200 juta rupiah dan 500 juta rupiah di luar aset. Skala usaha ini memang sudah lumayan besar, mengingat modal usaha ini yang dibutuhkan sudah di atas 200 juta. Nah, yang keempat, usaha besar. Nah, untuk ini kebutuhan modalnya di atas 500 juta rupiah. Level usaha ini memang yang paling tinggi. Bentuknya pun bermacam-macam, seperti perusahaan-perusahaan besar dengan skala internasional. Kemudian jenis-jenis dalam usaha dibagi menjadi 4 juga. Usaha perdagangan produk primer. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, usaha perdagangan produk sekunder. Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan produk bukan kebutuhan pokok. Yang ketiga, usaha perdagangan produk tersier. Usaha perdagangan produk tersier bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang dibutuhkan untuk kepuasan pembelinya, seperti barang-barang yang menghibur atau menyenangkan diri. Kemudian usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Selanjutnya ada tips menjadi pengusaha muda. Nah, ini perlu kalian semua ketahui. Yang pertama, fokus. Enggak jarang sebagai entrepreneur muda dia sangat bersemangat dalam memulai bisnis hingga mengambil semua peluang usaha yang ada. Padahal enggak semua peluang itu dapat diolah dengan mudah. Yang terpenting adalah fokus. Yang kedua, jangan mulai berbisnis karena tren. Karena jika ikut-ikutan tren yang ada dengan bayangan keuntungan yang menggiurkan, sebab kalau kamu tidak memahami apa yang dikerjakan, hasilnya akan percuma. Yang ketiga, jadi pribadi yang proaktif. Sayangnya nggak semua orang merealisasikan ide yang mereka punya. Sebagai calon pengusaha muda, kamu harus menjadi orang proaktif dengan mencoba merealisasikan ide yang ada. Yang keempat, belajar dari orang lain. Kamu bisa belajar dari pengalaman bagaimana ia mencapai sebuah kesuksesan. Adopsi pola pikirnya untuk membuat kamu menjadi pribadi yang peka terhadap segala jenis peluang yang ada. Kemudian yang kelima, berani menghadapi resiko. Pengusaha sukses bukan
orang yang menunggu uang datang, tapi bekerja keras berani menghadapi resiko dengan analisis yang matang tentunya, demi mengembangkan kekayaan yang dimiliki. Kemudian membuat tujuan, ada pun jenis tujuannya. Membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang itu penting. Apapun tujuannya, pastikan tujuan itu tersebut terukur, jelas, spesifik, dan fleksibel. Kemudian yang ketujuh, buat rencana bisnis. Rencana bisnis adalah kegiatan organisasi yang disusun oleh untuk kerja jangka waktu tertentu dan menjadi sebuah pedoman dalam mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang kedelapan, mengumpulkan modal. Tiap bisnis pasti butuh modal awal. Kamu bisa menggunakan modal dari tabungan pribadi yang memang sudah disiapkan untuk bisnis. Kemudian yang 9, riset pasar. Pelajari tentang peminatan produk yang ingin kamu jual ke pasar. Apakah produk tersebut cocok untuk kalangan pemuda, orang tua, atau malah keduanya. Kemudian inovasi produk. Apapun jenis bisnisnya, butuh inovasi produk supaya tidak mudah ditiru oleh orang lain. Yang ke-11, mempelajari strategi promosi. Salah satu kunci sukses sebuah bisnis adalah berpromosi. Dengan promosi, maka orang lain akan tahu jenis usaha yang kamu jalankan. Yang terakhir, pelayanan yang baik pada pelanggan. Nah, ini poin penting untuk kalian semua. Buatlah pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang kamu berikan, supaya mereka mau kembali ke beli produk atau jasa yang kalian tawarkan. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe? Digoreng, dibacem, disanten, gitu-gitu aja kan? Nggak bosen? Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Benny Santoso, 24 tahun asal Solo, kemudian merantau ke Bali untuk kuliah, di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin proyek kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe 2 macam, ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Bayangin kan, tempe di pasaran kan biasa. Kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, maknyus. Tapi yang tempe bawang putih, waduh, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempenya gagal mulu. Akhirnya saya bingung kan, ini udah 6 bulan project, udah selesai mau diapain. Biar nggak mubazir, aku bilang ke teman-temanku, nanti tempe ini bakal aku jadiin usaha loh. Beneran deh akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe. Ya aku kasih nama ini tempe. Innovate New Idea with Tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe tuh. Hampir 1 kampil 25 kilo kedelai saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Di saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadiin usaha beneran apa enggak sih, kok bikinnya gagal mulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu bule. Dia kan lihat aku proses bikinnya kan. Dia kayak mungkin ada perasaan kasihan ya. Ini orang kok bikin mulu, gagal mulu. Bikin mulu, gagal mulu. Akhirnya apa sih dia tempenya. Kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu nggak bikin nih tempe model-model lain. Kok bikinnya tempe polos saja. Akhirnya aku kepikiran, aku olah apa ya tempe. Kok kayaknya masa aku jual polosan aja?
Akhirnya aku mikir, ini harus ada produk olahan nih dari tempe. Sesuai dengan namanya kan ini tempe, innovate new idea with tempe. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering tapi basicnya dari tempe. Nah, buleku tetanggaku ini, aku jadiin kelinci percobaanku. Aku kasih dia satu persatu jenis kue kering yang aku buat. Terus dia bilang, enak juga kue keringmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Gitu. Jadi modal itu nggak melulu tentang duit. Modal aku bagi 4 ya. Pertama modal mindset. Yang kedua modal ilmu. Ketiga modal networking. Dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan melulu mikirnya nyari duit, nyari cuan, nyari untung. Nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan melulu tentang jual dapat cuan, jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu. Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di Ini Tempe, aku pernah bikin project buat tempe. Nah, itu aku jadikan sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga kepake. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga hal ini aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha, kita nggak harus di satu tempat mulu. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman orang tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Baru yang keempat adalah modal keuangan. Nah, menurutku tips awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, dikit-dikit dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin boncos banyak banget untuk kegagalan usaha tersebut. Karena kita kan masih belajar. Nah, untuk modal awalku, aku spend 5 juta itu. Beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua. Karena aku punya budget tabungan yang aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kalian juga bisa jadiin sebagai angel investor loh. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Nah, kalau dalam usahaku ini, aku paling senang belajar. Jadi passion ketemu orang baru, mendapat perspektif, belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karyaku. Kemudian, kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih. Tapi kalau ditanya dukanya, wah yang pertama dari segi SDM. Susah banget kan nyari orang masuk keluar. Pertama alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit. Nah banyak tuh. Kemudian yang kedua ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih corona pandemik. Tapi yang paling lelah itu awal-awal ketika usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive, relate dengan situasi pandemik sekarang, cukup sulit sih benernya. Terutama dari pendapatan yang semakin menipis. Tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu rileks, sekarang bisa rileks. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan tone down. Dan jangan lupa untuk terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaikin diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemik ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini Tempe Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belanja di healthy shop area Bali dan luar Bali.
Keinginan saya sih nggak muluk-muluk. Saya berharap INITB Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Saya percaya bahwa dengan usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat! Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha INITB Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Woles saja, jangan gerusa-gerusu. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain sih? Yang ketiga adalah persistent. Itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat.